Halo teman-teman semua dan Pak Yayon, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai fermentasi isopropanol dengan saya Aurelia Kristabella dan teman-teman saya yaitu Kenny, Ricardo, Michael, Bintang, Dennis, dan Leonardo. Fermentasi isopropanol adalah suatu metabolisme yang dilakukan oleh suatu mikroorganisme untuk mengubah karbohidrat menjadi alkohol dengan jenis isopropanol secara anaerob. Isopropanol sendiri adalah senyawa kimia tidak berwarna yang mudah terbakar dan berbau menyengat. Rumus kimia dari senyawa ini adalah CH3CaO H-CH3. Isopropanol adalah tipe alkohol yang paling sederhana dari golongan alkohol sekunder. Kemudian kita beralih kepada faktor yang mempengaruhi fermentasi. Faktor-faktor tersebut adalah, pertanyaan pertama itu ada suhu. Suhu yang tinggi itu cenderung menyebabkan laju fermentasi meningkat, tetapi apabila suhu terlalu tinggi, maka fermentasi dapat membunuh bakteri yang melakukan fermentasi. Jika suhu terlalu rendah, maka pertumbuhan bakteri akan melambat, sehingga laju fermentasi juga akan melambat. Kemudian itu ada jenis mikroba yang digunakan, laju fermentasi tergantung dari jenis bakteri yang digunakan. Kemudian itu ada pH. pH dapat mempengaruhi struktur protein yang berada pada sel. Protein memiliki struktur yang khusus yang memiliki pH optimum masing-masing. Fermentasi isopropanol membutuhkan pH yang sedikit asam. Apabila pH terlalu asam atau basa, maka laju aktivitas fermentasi dapat menurun karena struktur protein rusak. Lalu yang keempat itu ada laju pertumbuhan bakteri. Jika laju pertumbuhan bakteri tinggi, maka fermentasi juga akan tinggi. Sebaliknya, apabila laju pertumbuhan bakteri rendah, maka laju fermentasi juga rendah. Dan yang terakhir itu adalah nutrisi atau sumber makanan bagi bakteri. Apabila nutrisi cocok dengan bakteri, maka fermentasi akan berlangsung dengan lebih tinggi. Fermentasi isopropanol dimulai melalui pemecahan glukosa menjadi 2-asam pirofat pada jalur glikolisis atau yang biasa kita sebut juga sebagai jalur EMP. Pertama, glukosa akan mengalami penambahan fosfat dari pemecahan ATP menjadi ADP, sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat lalu akan diubah menjadi bentuk isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoglukoisomerase. Fruktosa 6-fosfat lalu akan mengalami penambahan fosfat kembali melalui pemecahan ATP menjadi ADP, sehingga terbentuklah fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat lalu akan dipecah menjadi dua senyawa yang saling isomer satu sama lain, yaitu DHAP dan pegal, dengan bantuan enzim aldolase. Pegal lalu akan mengalami penambahan fosfat inorganik dengan mereduksi NAD menjadi NADH dengan bantuan enzim triosa fosfat dehidrogenase menjadi senyawa 1,3 bifosfoglisrat. Senyawa 1,3 bifosfoglisrat lalu gugus fosfatnya kan dipindahkan ke ADP sehingga terbentuklah ATP menjadi 3 fosfoglisrat oleh enzim fosfogliserokinase. 3 fosfoglisrat lalu akan dipindahkan gugus fosfatnya dari karbon nomor 3 ke karbon nomor 2 oleh bantuan enzim fosfogliseromutase. Selanjutnya, 2 fosfoglisrat akan diekstrak 1 molekul air sehingga terbentuklah 2 fosfoenol pirufat melalui bantuan enzim enolase. Terakhir, fosfoenol pirufat akan dipindahkan gugus fosfatnya dari fosfoenol pirufat ke ADP sehingga terbentuklah ATP kembali melalui enzim pirufat kinase. Akhirnya terbentuklah 2-asam pirufat. Asam pirufat akan masuk melalui jalur dekarboksilasi oksidatif sehingga terbentuklah asetil CoA. Enzim asetil CoA, asetil transferase, akan memindahkan gugus asetil dari satu molekul asetil CoA ke asetil CoA yang lain sehingga terbentuklah asetoasetil CoA. Enzim asetoasetil CoA transferase akan memutus gugus koenzim alfa dari asetoasetil CoA ke asetat atau ke butirat untuk membentuk senyawa asetoasetat. Cara yang lain adalah dengan memutus gugus koenzim alfa dari asetil CoA sehingga terbentuk asetat. Asetat lalu ditambahkan gugus asetil sehingga terbentuk juga senyawa asetoasetat.
Senyawa asetoasetat akan diubah menjadi aseton melalui pelepasan CO2 dengan bantuan enzim asetoasetat dekarboksilase. Terakhir, aseton akan diubah menjadi isopropanol melalui bantuan enzim alkohol dehidrogenase primer sekunder atau yang disingkat SADH melalui pengoksidasian NADPH menjadi NAD+. Kemudian, beberapa jenis bakteri yang mampu melakukan fermentasi isopropanol berasal dari genus Clostridium, seperti Clostridium beijeringi, Clostridium botulinum, dan yang terakhir Clostridium acetobutylicum. Kemudian, enzim yang berperan dalam fermentasi isopropanol adalah asetil-CoA asetil transferase. Berperan dalam memadatkan 2 molekul asetil-CoA menjadi 1 molekul aseto-asetil-CoA. Kemudian ada aseto-asetil-CoA transferase yang berperan dalam pemutusan senyawa CoA dari aseto-asetil-CoA. Kemudian ada asetoasetat dekarboksilase yang berperan dalam mengubah senyawa asetoasetat menjadi senyawa aseton. Dan enzim yang terakhir adalah alkohol dehidrogenase sekunder yang mengubah aseton menjadi isopropanol. Mekanisme perubahan yang terjadi dari glukosa menjadi isopropanol adalah glukosa diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis, kemudian masuk ke dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian dimampatkan menjadi asetoasetil-CoA, kemudian diubah menjadi asetoasetat, dan kemudian menjadi aseton dan menghasilkan produk akhir isopropanol. Selanjutnya, isopropanol juga bisa menjadi salah satu bahan dasar dari pembuatan desinfektan dan antiseptik. Hal ini dikarenakan isopropanol yang termasuk dalam golongan alkohol mampu untuk memecah protein yang terdapat pada membran sel yang mengakibatkan sel membelah menjadi beberapa bagian. Tak hanya itu, isopropanol juga akan masuk ke dalam sel dan mengacaukan metabolisme sel tersebut, sehingga sel tidak dapat melakukan metabolisme dan akhirnya mati. Selanjutnya juga bisa menjadi pembersih peralatan seni grafis, pengelupas cat, dan menjadi bahan tambahan sebagai antifreeze untuk mencegah suatu larutan membeku. Isopropanol mengganggu pengikatan jaringan hidrogen dengan air murni. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius, sedangkan titik beku dari isopropanol adalah minus 89 derajat Celcius. Jadi ketika dicampurkan, maka titik bekunya menjadi minus 73 derajat Celcius. Selanjutnya, sebagai rubbing alkohol, karena kandungan alkohol yang tinggi pada larutan isopropanol dapat digunakan untuk mengeringkan kulit sehingga dapat membantu dalam pengeringan luka. Selanjutnya juga isopropanol digunakan dalam bidang parfum dan kosmetik. Isopropanol memiliki titik nyala sekitar 11,7 derajat Celcius dan titik beku sekitar minus 88 derajat Celcius. Titik beku yang sangat rendah ini membuat senyawa ini cocok digunakan sebagai antifreeze. Isopropanol dapat didehidrasi menjadi propilena sebagai komponen penyusun polipropilena, di mana polipropilena dapat digunakan untuk membuat biodiesel. Biodiesel memiliki rantai karbon sepanjang 12 sampai dengan 20 rantai karbon, serta memiliki oksigen dalam rantainya. Adanya oksigen pada biodiesel membedakannya dengan petroleum diesel atau yang dikenal sebagai solar, di mana komponen solar hanya terdiri atas hidrokarbon. Cairan ini tidak berwarna, namun memiliki bau yang sangat menyengat. Hal ini berguna untuk mengindikasikan adanya kebocoran atau tumpahnya larutan isopropanol. Namun, perlu diingat, uap dari senyawa ini memiliki massa molar yang lebih berat dari udara, sehingga dapat menyebabkan iritasi ringan apabila terjadi kontak dengan mata, hidung, dan tenggorokan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.